Siap, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan pengawas hebat. Tentunya mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan yang baik pada hari ini, di mana kita bisa bertatap muka, dan ada beberapa yang perlu saya sampaikan di dalam kegiatan hari ini. Baik, saya sharekan dulu. Terlihat Bapak dan Ibu ya? Terlihat? Oke. Saya ingin meminta satu atau dua orang Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pengalaman terbaiknya ketika menyusun administrasi belajar. Barangkali Bu Fitri bisa menyampaikan itu. Baik Pak, dalam penyusunan rangka pembelajaran, Ya. terutama kita dulu saya mengumpulkan guru-guru, memberikan arahan bagaimana dulu dia untuk menganalisis. Nah, terutama kita kalau kurikulum menganalisis dulu capaian pembelajarannya. Nah, setelah itu nanti menentukan tujuan pembelajarannya. Nah, setelah menentukan tujuan pembelajaran, melalui fase-fasenya nanti kita baru kemudian guru menentukan alur pembelajaran. Mungkin itu saja Bapak. Oke, terima kasih Bu Fitri. Jadi intinya sedikit ada perubahan menyangkut paradigma penyusunan administrasi pembelajaran ketika kurikulum lama digunakan dibandingkan dengan kurikulum 2013, yaitu hanya memposisikan 3 komponen yang difungsikan dalam penyusunan administrasi pembelajaran. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan satu kalimat yang bisa dijadikan semacam nasihat. Anakmu akan mengikuti atau meniru tingkah lakumu, bukan nasihatmu. Beranjak dari pernyataan ini ke depannya, kita sebagai sosok guru senantiasa harus mengedepankan keteladanan menyangkut apapun perilaku yang akan kita kerjakan di depan para peserta didik. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang modul ajar. Nah, selama ini mungkin kita disibukkan dengan pembuatan RPP. Sementara ketika muncul adanya wahana baru menyangkut penerapan program pemerintah yang kita sebut dengan SMA Penggerak, maka istilah RPP sedikit mengalami perubahan dengan menggunakan pembahasaan modul ajar. Nah, modul ajar di sini adalah sejumlah alat atau sarana media atau metode atau petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Dan guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar, proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Nah, kalau kita melihat konsep modul ajar yang disuguhkan, setidaknya hampir sama dengan RPP, cuma sedikit mengalami perkembangan. Di mana letak perkembangan itu? Yaitu kaitan dengan komponen modul ajarnya itu sendiri. Terdiri dari informasi umum yang di dalamnya berisikan identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, juga model pembelajaran yang akan digunakan. Inilah merupakan bagian informasi umum yang ada di dalam modul ajar yang akan digunakan pada sekolah penggerak. Sedangkan untuk kompetensi intinya atau komponen intinya itu berisikan
tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik. Seandainya kita melihat komponen inti, maka sudah pasti akan mengatakan sama dengan yang ada pada RPP, yaitu menyangkut masalah tujuan pembelajaran. Tetapi rumusan tujuan pembelajaran sedikit lebih dirinci dalam pembuatan pada modul ajar ini, yaitu menempatkan 3 elemen: kompetensi, konten, dan variasi. Sedangkan pemahaman bermakna yang harus dibangun itu juga harus kita tuangkan di dalam komponen inti ini. Kemudian menyertakan adanya pertanyaan pemantik. Ini dimaksudkan adalah untuk supaya kegiatan menjadi lebih menarik, anak tertarik untuk ikut belajar. Kemudian dalam persiapan pembelajarannya, bahkan juga pada kegiatan pembelajarannya, di sana sama persis dengan yang dituangkan di dalam RPP. Tetapi untuk asesmennya, perkembangannya seperti yang minggu lalu pernah diajarkan oleh Ibu Badriah sama Pak Haji Nanang. Nah, di sini juga ada pengayaan dan ada juga refleksi. Dan pada sisi lain, pada lampiran kita harus menyertakan adanya lembar kerja peserta didik, bahan bacaan bagi guru dan peserta didik, kemudian juga ada glosorium dan daftar pustaka. Jadi kalau begitu, RPP dengan modul belajar agak-agak sama, walaupun pada hakikatnya adalah berbeda. Barangkali Bapak dan Ibu hanya itu yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan mengacungkan tangan. Ya, silakan Ibu Badriah. Nah, baik. Bagus, itu pertanyaannya. Sebelum saya jawab, saya minta ke peserta yang lain barangkali akan bisa memberikan wawasan jawaban untuk hal itu. Bapak Nanang. Sinyalnya agak ini, ulangi lagi Pak. Pertanyaan dari Ibu Badriah tentang lampiran, bisa diulang Bu Badriah? Untuk lampiran ini Pak ya, modul ajar, lampiran itu menurut pendapat saya memang secara umum tidak ada batasan, tapi juga harus memperhatikan komposisi antara isi dengan lampiran. Jangan sampai lampiran terlalu banyak begitu. Jadi ada keseimbangan atau ada proporsional gitu antara isi dengan lampiran. Demikian mungkin Ibu Badriah. Oke, saya simpulkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Nanang. Ketika Bu Badriah mempertanyakan tentang batasan mengenai lampiran, pembatasnya adalah kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan komponen inti. Kalau memang dalam komponen intinya sebatas itu, maka lampiran pun juga adalah sebatas itu. Jadi kita tidak perlu menyertakan lampiran yang tidak bermanfaat, yang akan menyulitkan kita dalam penyusunan administrasi pembelajaran. Barangkali itu ya Bu Badriah. Oke, baik, kalau begitu jika tidak ada lagi pertanyaan, mudah-mudahan pertemuan hari ini memberikan makna tersendiri. Mohon maaf kalau seandainya terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.